Panglima TNI Laksamana Yudo Margono sore ini mengunjungi korban kebakaran depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara. Sementara itu pihak kepolisian masih terus berupaya mengidentifikasi jenazah warga Pelumpang yang terbakar meski menemui sejumlah kesulitan. Kita langsung bergabung dengan Diandra Mukni di Pelumpang, Jakarta Utara dan Fadila Syarafina di Rumah Sakit Polri, Jakarta Timur. Kita ke rekan Diandra dulu. Diandra, apa hasil dari kunjungan Panglima sore tadi? Selamat sore Vera dan juga Kevin. Pada hari ini tadi sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat, Panglima TNI bersama didampingi dengan Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut dan juga Angkatan Udara serta Pangdam Jaya hadir untuk mendatangi bagaimana kondisi terkini dari lokasi kebakaran depo Pertamina Pelumpang di Jakarta Utara. Tadi sebelum meninjau atau melihat langsung bagaimana kondisi di lokasi kebakaran atau di TKP, Panglima TNI terlebih dahulu menuju ke posko Koramil terlebih dahulu, di mana di sini adalah posko utama, yaitu ada posko laporan kehilangan, lalu juga ada posko tanggap darurat dan juga posko kesehatan. Dan tadi Panglima TNI juga sempat dijelaskan terlebih dahulu oleh personil yang ada di sini soal bagaimana kronologis kejadian kebakaran yang terjadi pada hari Jumat malam kemarin, lalu juga selanjutnya soal update korban jiwa yang timbul akibat kebakaran ini, di mana berdasarkan data terakhir disebutkan bahwa untuk korban meninggal dunia ini adalah sebanyak 19 orang, lalu juga untuk korban luka baik berat maupun juga sedang saat ini adalah sebanyak 49 orang dan masih ada 38 orang yang saat ini masih menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit yang ada di Jakarta. Lalu juga tadi Panglima TNI juga sempat dijelaskan soal apa-apa saja misalnya juga bantuan yang diberikan, lalu soal posko pengungsian itu ada di titik mana saja, yang mana saat ini juga sudah ada 8 titik pengungsian, walaupun memang saat ini jumlah pengungsi sudah menurun. Namun memang masih ada beberapa pengungsian yang masih banyak warga yang ada di sana, salah satunya seperti di posko PMI Jakarta Utara. Dan tadi setelah dari posko Koramil, Panglima TNI beserta jajaran langsung menuju ke lokasi kebakaran atau di TKP kebakaran, dan tadi Panglima TNI langsung melihat bagaimana kondisi rumah yang sudah hangus terbakar, salah satu rumah warga yang ada di sana. Dan tadi Panglima TNI juga menyampaikan apa-apa saja fokus dari kedatangannya pada hari ini. Tadi Panglima TNI juga menyatakan bahwa untuk kasus ini atau pada kebakaran ini pihaknya masih akan terus fokus untuk penanganan korban maupun juga korban-korban pengungsian yang masih ada di pengungsian saat ini, di mana memang saat ini masih ada cukup banyak pengungsi yang tersebar di beberapa titik, lalu juga fokus terhadap korban-korban yang masih menjalani perawatan di rumah sakit, khususnya untuk korban yang terluka. Lalu juga untuk proses evakuasi maupun juga pencarian korban hilang yang saat ini masih ada 13 orang korban yang dinyatakan hilang. Dari pihak TNI juga siap membantu, lalu juga telah mengerahkan alat-alat berat seperti ekskavator untuk membantu pencarian. Dan untuk selanjutnya setelah masa tanggap darurat sendiri, Panglima TNI menyebutkan dari pihak TNI juga siap untuk membantu tahapan rehabilitasi terhadap masyarakat sekitar. Dan selanjutnya setelah dari lokasi TKP kebakaran sendiri, Panglima TNI langsung bergegas menuju ke posko PMI untuk melihat bagaimana kondisi pengungsian di sana. Demikian. Baik, dari Jakarta Utara kita ke Jakarta Timur di Rumah Sakit Polri. Fadila, apakah sejauh ini sudah ada hasil identifikasi lanjutan? Dan apakah pihak kepolisian memiliki kendala dalam proses identifikasi ini? Ya, Egan dan juga Vera, tadi Kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur menyatakan bahwa pada hari ini memang sedang dilakukan pendalaman dari identifikasi jenazah yang ada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati ini. Tim DVI juga sedang melakukan rapat konsiliasi mengenai identifikasi jenazah ini. Karena memang jenazah yang teridentifikasi harus sesuai antara antemortem atau data dan keadaan sebelum meninggal dan juga postmortem atau data dan keadaan setelah ia meninggal. Sampai saat ini ada 3 jenazah yang berhasil diidentifikasi di Rumah Sakit Polri ini.
Yang pertama diidentifikasi adalah Fahrul Hidayatullah yang berusia 28 tahun dan Muhammad Bukhari yang berusia 41 tahun. Kemudian yang terakhir teridentifikasi adalah kemarin yaitu Iriana yang berusia 61 tahun. Nah, tadi pada sekitar pukul 10 keluarga dari Fahrul ini datang untuk ke Rumah Sakit Polri karena memang Fahrul Hidayatullah adalah jenazah yang ditemukan meninggal berpelukan dengan ibunya yang bernama Hanifah. Fahrul sudah dapat identifikasi namun Hanifah masih dalam proses identifikasi di Rumah Sakit Polri ini. Keluarga menyatakan bahwa mereka ingin agar proses identifikasi ini dipercepat agar memang dapat segera dilakukan pemakaman di kota asalnya yaitu di Madura. Nah, kemudian juga sampai saat ini Rumah Sakit Polri telah menerima 15 jenazah yang terdiri dari 9 laki-laki dan 6 perempuan dan juga 1 kantong body part. 1 kantong body part ini memang masih diidentifikasi apakah merupakan bagian dari 15 jenazah ini atau adalah individu yang berbeda. Kemudian untuk kesulitan sendiri memang karena jenazahnya ini ditemukan sebagai korban kebakaran sehingga jenazah ditemukan dengan keadaan hangus dan hanya 6 dari 15 korban yang dapat diidentifikasi dengan sidik jari. Kemudian juga dari sidik jari ini pun hanya 3 yang keluar identifikasinya kemarin. Kemudian juga apabila menggunakan DNA tadi dikatakan bahwa ini membutuhkan waktu yang lebih lama yaitu sekitar 5 hingga 14 hari. Namun kemarin Kapusdokes Polri menyatakan akan mencoba mempercepat proses DNA ini sehingga setidaknya akan dapat selesai dalam waktu 4 hari. Kemudian juga kurangnya data pembanding sehingga sampai saat ini polisi masih menghimbau warga yang merupakan keluarganya adalah dari korban yang kebakaran di Depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara untuk segera melapor ke Rumah Sakit Polri apabila keluarganya masih juga belum ditemukan sampai saat ini. Nah, juga tadi dinyatakan bahwa kurang lengkapnya data yang dibawa keluarga ke Rumah Sakit Polri juga menjadi hambatan dari identifikasi. Egan. Baik, terima kasih Fadila Syarafina melaporkan langsung dari Rumah Sakit Polri. Dan sebelumnya ada rekan Diandra Mukni melaporkan langsung dari Pelumpang, Jakarta Utara. Selamat bertugas kembali teman-teman.